Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam GKM Menyapa pada saat ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini terambil dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bunga adalah sebuah tumbuhan yang indah, dan setiap kita dapat menikmati keindahannya ketika bunga ini mekar. Namun tahukah saudara-saudara bahwa sebelum bunga ini mekar, bunga ini masih dalam bentuk bakal bunga, yaitu yang disebut kuncup bunga. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, maka kuncup itu akan mekar dan menjadi bunga yang sangat indah seperti yang saya pegang pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan manusia pun bertumbuh secara fisik seiring pertumbuhan usia tahun demi tahun kehidupannya. Demikian halnya dengan kehidupan kerohanian seorang anak Tuhan. Seiring bertambahnya waktu, diharapkan pertumbuhan kerohanian itu seharusnya semakin bertumbuh hari demi hari. Namun bukankah kadangkala kita menemukan baik orang lain maupun diri kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan yang berarti secara kerohanian? Apalagi pada waktu menghadapi pergumulan, kesulitan, penderitaan, atau tantangan hidup, acap kali pertumbuhan rohani itu mengalami keterlambatan, bahkan berhenti sama sekali. Tidak lagi ada gairah, semangat, dan sukacita dalam mencari Tuhan dan hidup dalam kehendaknya. Kalau hal tersebut terus-menerus kita abaikan, maka kita akan dengan mudahnya jatuh ke dalam dosa dan semakin hidup jauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini kita mau belajar bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan yang terus memperbaharui hidup, semakin indah dan mempermuliakan Dia. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 merupakan fondasi yang penting tentang sebuah perintah, nasihat, dan panggilan tentang bagaimana kita menyatakan spiritualitas, etika, serta kelakuan kita di tengah-tengah dunia ini. Bagian akhir pada ayat 2 pasal 12 ini Rasul Paulus mengatakan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya yaitu telos. Telos mempunyai arti perfect atau sempurna, bisa juga berarti goal atau tujuan akhir. Dengan kata lain, goal atau tujuan akhir kita adalah menjalankan kehendak Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, pembaharuan hidup adalah menyangkut kehidupan kita yang senantiasa melekat kepada Tuhan, melakukan perintahnya, dan taat sampai akhir kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Raffi Sakarias. Ia meninggal di usia 74 tahun pada tanggal 19 Mei bulan yang lalu dalam perjuangannya melawan kanker. Dulunya dia pernah mengalami kekosongan dalam jiwanya dalam pencarian jati dirinya. Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan dia. Ada satu kutipan dari Raffi Sakarias yang mengatakan bahwa kesenangan tanpa Tuhan, tanpa batas kekudusan, akan benar-benar membuat Anda lebih kosong dari sebelumnya. Saudara yang terkasih, orang yang sungguh memiliki pembaharuan dalam hidupnya akan senantiasa mengalami kepenuhan Kristus dan berkomitmen menjalankan kehendaknya dan hidup mengasihi Allah. Saudara-saudara, saya khawatir di tengah-tengah situasi pergumulan global yang ada saat ini, banyak orang Kristen bukannya semakin melekat kepada Tuhan, malah semakin menjauh dari Tuhan. Orang Kristen yang sudah malas secara rohani, tidak lagi bergairah di dalam disiplin rohaninya. Saudara yang terkasih, di saat-saat seperti ini sebetulnya kita sedang diuji iman kita, kesetiaan kita. Apakah sungguh-sungguh kita taat kepada Tuhan, atau malah kita semakin jauh dari Tuhan? Bunga yang ada di tangan saya ini memang sedang mekar dan terlihat indah. Namun tidak lama lagi ia pasti akan layu, apalagi ketika bunga ini terpisah dari pohonnya. Saudara yang terkasih, biarlah kehidupan kita pun terus melekat kepada Tuhan dan menjadi indah bagi kemuliaan namanya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan melihat keagungan Tuhan dan hidup memuliakan Bapa kita di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kami sungguh rindu menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu, terlebih dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk hidup kudus dan taat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.